Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Oke. Nah, kesempatan ini Bapak akan ngecek kehadiran kalian. Nanti siapa yang tidak hadir, kelas 8G. Adinda, Amelia, Andre, Cahaya, Bahrul, Aidan, Dadan Fahrudin, Zakir, Dea, ada Dimas, Fardan dong, pindah ya. Febri, Habibullah, Hadiah udah pindah. Ibrahim, Indasari, Karudin, Adrian, Marsha, Melina, Muhammad Ataya, Muhammad Wano, Muhammad Rifanuddin, Nafaul, Nur Alif, Putri, Rian, Risma, Saad, Syafa, Siti, Teguh, Tiana, Yunita, Zahra. Berarti yang sakit Dadang ya. Oke, sebelum ke materi, coba Bapak cek baju kerapian. Coba berdiri semuanya. Ya, bajunya yang rapi. Ya, oke, semuanya sudah rapi. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum ke materi, biar kalian semangat, kita nyanyi dulu lagu, karena pokok bahasanya adalah mengenai tentang Pancasila ya. Jadi lagunya Garuda Pancasila. Siap, dihitung oleh Bapak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Oke, kita ke pokok bahasan. Sebelumnya kalian sudah pernah bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, waktu kelas 7 sudah pernah dibahas. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum menginjak ke pokok bahasan selanjutnya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nanti kalian setelah selesai pembelajaran ini, kalian harus bisa mampu untuk menjelaskan apa itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu ya. Jadi kalian itu dituntut untuk mampu bisa tahu bahwa fungsi Pancasila itu
apa? Ya, itu yang pertama, tujuan pertama. Tujuan kedua, peserta didik mampu menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalian harus tahu juga tuh, saya sebagai seorang peserta didik harus bisa menghayati, ya, menghayati bagaimana nih Pancasila itu. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bagaimana tingkah laku saya, ya harus sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Jadi jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia setelah pembelajaran ini tapi tidak tahu apa itu kedudukan dan fungsi Pancasila itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga itu peserta didik mampu mempraktekkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, ya, dalam kehidupan sebagai dasar negara. Jadi kalian nanti setelah selesai berarti tingkah laku kalian tidak seperti orang luar negeri, tapi orang Indonesia asli. Inilah orang Indonesia seperti ini, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5, ya. Nanti, nah itu harus bisa kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kalian ngaku orang Indonesia, tapi sila ke-1 tidak pernah dilaksanakan, sila ke-2 tidak lewat, ya. Sila ke-3 apalagi, sila ke-4 komo, ya. Sila ke-5 ya juga lewat, ya. Jadi tapi setelah pembelajaran ini kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Kemudian, nah ini kamu dituntut sebagai profil pelajar Pancasila, ya. Di sini ada tuh beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi kalian harus bisa tuh sesuai sila ke-1 ini, ya, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi harus terutama nih akhlaknya nih, ya. Kalau bertakwa mungkin sudahlah pada takwa, ya, walaupun kelihatan ada yang sholat, ada yang tidak, tapi minimal kamu ada ngaku sebagai orang Islam, ya. Kemudian yang kedua itu gotong royong. Nah di masyarakat kita masih ada di gotong royong. Seperti kalau di pertanian suka ada kerja bakti membersihkan selokan air, ya, di dunia pertanian. Tapi di masyarakat juga ada. Kadang-kadang istilah di balai desa itu namanya kamsi, Kamis bersih-bersih. Ada juga yang jumsi, Jumat bersih-bersih. Nah ini dilakukan biasanya tidak bersorangan, tapi bergotong royong, ya. Bergotong royong semua warga yang ada di lingkungan tersebut semuanya bergotong royong, berduyun mengerjakan, ya, bersih-bersih lingkungan, minimal lingkungan rumah, ya, depan rumah. Kalau yang dekat pinggir jalan berarti pinggir jalan raya berarti selokan pinggir jalan raya dibersihkan dari rumput-rumput dan dari sampah. Biar kita, tapi dengan cara itu gotong royong. Kemudian kita juga harus bisa sebagai orang yang mandiri, ya. Mandiri ini bukan makan, mandi, cuci sendiri, bukan. Tapi mandiri di sini tidak terlalu bergantung pada orang lain, ya, tidak bergantung pada orang lain. Tapi kita ya harus benar-benar apa yang saya inginkan bisa lah, ya, tanpa bantuan orang lain. Ya walaupun memang manusia itu pasti butuh akan orang lain, ya, butuh akan orang lain. Walaupun ya perlu bantuan, tapi ya maksud tidak seluruhnya, ya minimal berapa persen lah. Dari 100% minimal 10 atau 5% minta bantuan sama orang lain. Selebihnya dari kita sendiri. Ya itu artinya mandiri. Kemudian bernalar kritis. Nah kritis ini kalau misalnya ada teman yang kurang baik, nah tolong oleh kamu, ya, diperbaiki, minta perbaiki atau minta konsultasi dengan dokter. Kamu kok seperti itu, kok kamu seperti ini, ya. Nah ini salah satu bahwa sebagai profil pemuda pelajar Pancasila itu harus berjiwa seperti itu. Jadi ada 4 tuh, ya. Di pokok bahasa ini ada 4 profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, nah ini dari yang perlu kalian pahami di sini, Bapak kan nanti nanya ini pada kalian, apa yang kamu ketahui tentang hiasan, arti hiasan daripada Pancasila. Jadi jangan sampai kamu hanya melihat gambar Garuda Pancasila kok kayak gitu. Apa artinya? Apa arti hiasan dari warna emas, kemudian ada perisai, ya. Kemudian kenapa nengok ke kanan, Garudanya kenapa tidak nengok ke kiri, ya. Kemudian kakinya mencengkram pita putih, ya,
bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika itu juga ada artinya, ada arti hiasannya. Kemudian di situ ada perisai, ya perisai yang merah putih itu, ya merah apa, putih apa. Kemudian ada beberapa gambar, ada pohon beringin, ada bintang, ada kepala banteng, ada padigan kapas, ada rantai baja. Nah itu apa? Jadi kalian harus tahu. Masa warga negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila kok tidak tahu arti hiasan Pancasila? Nah, nanti oleh kalian pada kesempatan ini silakan nanti berdiskusi dengan teman kalian untuk mencari informasi bagaimana itu Pancasila itu kok bisa seperti itu, apa bisa seperti itu ya? Kenapa menengok ke kanan? Kenapa warna emas tidak warna hitam atau warna merah saja? Ya, nah ini ada arti hiasan, nanti cari silakan di buku literatur yang sekarang pegang itu. Kemudian yang kedua, apa makna Pancasila sebagai dasar negara itu? Nanti tolong sebutkan 3 contohnya apa tuh contohnya. Ya, dalam kalian mungkin pasti sudah pernah melakukan, tapi tidak tahu ini perbuatan Pancasila atau bukan. Ya. Pak, kalau saya seperti ini, perbuatan saya seperti ini sesuai Pancasila tidak Pak? Ya nanti kalian akan dibahas oleh teman-teman kalian sini sesuai tidak dengan itu. Ya. Kemudian, nah ini dari pelajaran kelas 7 ini sudah pernah kalian bahas tentang sejarah lahirnya Pancasila itu kapan. Jangan sampai kalian sudah pernah dibahas waktu kelas 7 tapi ternyata sekarang lupa lagi. Padahal itulah dasar negara kita. Kapan itu dilahirkan? Kapan itu Pancasila mulai ditetapkan sebagai dasar negara itu? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Nah, kita harus tahu. Jangan sampai ada orang dari luar negeri datang ke kita pengen tahu tentang Pancasila. Kenapa kok Indonesia itu lambang negaranya Pancasila? Apa sih Pancasila itu? Kapan itu Pancasila dilahirkan? Kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara itu? Ya. Kemudian, nah ini di sini di masyarakat itu ada aturan, itu yang namanya norma. Ya. Ada beberapa norma di sana. Ya. Nanti kalian cari norma apa aja tuh yang di masyarakat. Pasti kalian sudah tahu. Tapi Pak, kalau saya berbuat ini maksudnya norma yang mana? Norma apa ini Pak? Nah nanti kalian silakan diskusi dengan teman kalian untuk mencari apa itu norma. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Jadi hak kita sebagai seorang siswa apa? Kewajiban kita sebagai seorang siswa apa? Silakan nanti dengan teman-teman untuk berdiskusi ya sebelum itu nanti Bapak kasih waktu untuk berdiskusi untuk menemukan hal seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan gotong royong? Nah itu tadi yang sudah Bapak jelaskan waktu di pembahasan yang tadi ya ada. Nanti apa itu gotong royong? Ya, silakan cari. Kemudian selanjutnya, nah ini Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah itu tadi udah Bapak bahas ya, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ya, harus berbuat baik atau berbuat sesuai tingkah laku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1 harus ada, sila kedua harus ada, sila ketiga harus ada, sila keempat harus ada, sila kelima juga harus ada. Jangan sampai sila ke-1 ada, sila kedua tidak ada. Sholat terus, ibadah terus, tapi rasa kemanusiaannya tidak ada, rasa persatuannya tidak ada, egois, hanya mementingkan diri sendiri saja. Berarti tidak termasuk sebagai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di sini. Ya. Jadi nanti kalian akan lebih tahu nanti kalau kalian sudah diskusi dengan teman kalian. Mungkin kalau saya pernah berbuat ini Pak, nah tidak teman kalian akan tahu apa sih, bagaimana. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Pancasila sebagai kepribadian bangsa ya, yang memberikan corak ciri khas bagi bangsa Indonesia menjadi pembeda dengan bangsa lain. Nah ini ya. Makanya ada orang Amerika datang ke Indonesia, kok di Indonesia kok seperti ini? Ya. Kok ini seperti di negara saya? Di negara saya nggak pernah ada yang nanya, saya mau kemana? Saya dari mana? Nggak pernah ada yang nanya. Ya. Tapi kalau di Indonesia, dari mana? Mau kemana? Habis apa? Sedang apa? Itu ditanya. Kalau di sana kata orang Amerika itu kalau nanya kayak gitu, usir amat kamu itu. Urusan orang kok mau diurusi? Urusannya diri sendiri. Itu kata orang Amerika. Tapi di Indonesia mah justru kalau kita tidak nanya, misalnya orang yang sombong itu. Kok saya mau diem aja, kamu sombong banget sih? Emang kamu udah jadi orang kaya?
Emang kamu sudah orang hebat, gak mau gananya saya. Nah itu adalah bukan, makanya di sini Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang membedakan dengan bangsa lain, ya. Dengan bangsa, ya bahwa tidak ada Pancasila itu di negara Amerika, di Malaysia yang tetangga itu tidak ada Pancasila, ya. Walaupun yang nempel antara Indonesia dengan Brunei, ya dengan Malaysia itu beda tingkah lakunya dengan negara kita. Kita masih ada sopan santun, masih sering nanya, salaman dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan satu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan. Nah ini jangan sampai hilang nih budaya gotong royong. Jangan sampai hilang, ya. Kemudian budaya sopan santun jangan sampai hilang. Itu adalah merupakan ciri khas daripada negara kita sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila. Kalau saja itu hilang, ya berarti otomatis bukan negara Indonesia lagi yang berdasarkan pada Pancasila, ya. Apalagi yang sering tawuran dan lain sebagainya itu bukan jiwa Pancasila. Berarti kalau seperti itu, ya. Jadi tidak ada rasa persatuannya, tidak ada seperti itu. Ini karena ini merupakan sudah perjanjian dulu dari sejak nenek moyang kita dulu, ya. Nenek moyang kita dulu sudah berjanji, ya. Sudah perjanjian sehingga pada saat ini tidak pernah ditinggalkan oleh bangsa kita, ya. Sehingga perjanjian luhur ini selalu dia lestarikan oleh bangsa kita ini, ya. Sehingga Pancasila tetap menjadi sebagai dasar negara kita, ya. Kemudian berikutnya, nah ini semua sumber hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Jadi Pancasila merupakan sumber hukum atau sumber hukum yang ada di Indonesia adalah semuanya bermuara pada Pancasila, ya. Nanti kalian silakan cari, ya, kenapa kok bisa seperti itu, kenapa Pancasila seperti itu. Nah nanti kalian silakan nanti berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Bapak kasih waktu 45 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman, silakan bergabung dengan kelompoknya.
Waktunya lama, sob, 45 menit biar kalian lebih banyak menemukan waktunya ya. Ya.
Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya.
15 menit.
Oke, anggap aja sudah selesai. Ya. Kelompok 1 silakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan untuk mempresentasikan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara di Indonesia. Artinya, Pancasila berkedudukan formal dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah. Jika Pancasila sebagai dasar negara itu dihilangkan, maka runtuhlah Indonesia, sebab negara tidak memiliki landasan hukum yang membuat kehidupan warga negara itu menjadi tertib dan teratur. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh perundang-undangan. Artinya, Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan tersebut membuat seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berikut ini adalah urutan kedudukan Pancasila terhadap hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya ada Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR. Selanjutnya ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang, yaitu atau Perpu. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah, ada Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir itu ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan hal ini? Iya, boleh, silakan. Coba jelaskan kembali mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, akan dijawab oleh teman saya ya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara bagi Indonesia. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak hanya sebagai dasar negara yang terbagi menjadi 9. Yang pertama ada ideologi negara. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai ideologi negara yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Tujuan tersebut dicapai dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. 2. Dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, yang berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan P4 dan penempatan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
Pancasila adalah menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional dan arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. 3. Fungsi selanjutnya adalah jiwa bangsa Indonesia. Dalam tulisan Profesor Mr. Prigodigdo tentang Pancasila dijelaskan bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia, yakni pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Menurut Profesor Prigodigdo, 1 Juni 1945 merupakan hari lahir Pancasila dan menjadi jiwa bangsa Indonesia. Fungsi selanjutnya, kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud yakni mempunyai ciri khas yang membedakan Indonesia dengan bangsa lainnya. Fungsi selanjutnya, pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara selanjutnya adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Semua kegiatan kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan, keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan. Fungsi selanjutnya, sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber tertib hukum. Adapun yang dimaksud sumber tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah kemerdekaan individu bangsa dari kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional. Baik, fungsi selanjutnya itu masih ada lagi tentang perjanjian luhur bangsa. Nah, sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ini belum memiliki undang-undang dasar negara yang tertulis. Lalu kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 barulah disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang terdiri dari warga rakyat Indonesia dan turut mengesahkan perjanjian luhur selamanya. Fungsi selanjutnya yaitu cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita luhur ini akan menjadi aras untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir itu sebagai falsafah hidup. Pancasila merupakan sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam nilai dari sila ketiga, sehingga berfungsi sebagai falsafah hidup. Nah, selain sila ketiga, Pancasila juga mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Baik, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah dari kelompok pertama ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang kedudukan Pancasila ya, atau fungsi Pancasila. Kelompok selanjutnya kelompok 2 itu di Saudara Bahrul. Di umur tigunya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Bahrul Alam sebagai ketua, saya Nadia, saya Dimas. Siti Aisyah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam buku tersebut dijelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 TAP MPR yang memuat 3 ayat disebutkan: 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. 4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan akan kami sediakan jawaban, bukan harapan. Kami di sini untuk presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Siap? Ada yang mau bertanya? Oke, jalan. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. 4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Apakah sudah terjawab? Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati, kami meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari hasil diskusi kelompok 2. Kelompok selanjutnya dari kelompok 3 dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ulang apa yang telah kami diskusikan mengenai makna dan arti lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila terdiri dari 3 komponen utama, yakni burung Garuda, perisai, dan pita putih. Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari mitologi Hindu yang berasal dari India, yang berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan. 2. Perisai. Perisai yang dilambungkan melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai itu mengandung 5 buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari negara Pancasila. 3. Pita putih. Pada bagian bawah Garuda Pancasila terdapat pita putih yang dicengkram yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis dengan huruf Latin yang merupakan semboyan negara Indonesia. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu dan kata ika berarti itu. Perkataan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perkataan itu diambil dari Kaki Poi Suatoma karangan M.P.U. Tantura, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Bapak, silakan. Coba jelaskan yang dimaksud dengan kiasan. Coba jelaskan kembali apa yang dimaksud tentang arti kiasan Pancasila. Kiasan yaitu burung Garuda mistis yang berasal dari mitologi Hindu. Ada juga perisai yang dilambung melambangkan pertahanan Indonesia, serta di bagian bawah Garuda terdapat pita putih yang dicengkram. Dan warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan pada burung Garuda. Itu saja, Napa? Dan ada lagi? Ada yang ingin melengkapi? Saya ingin bertanya, saya ingin melengkapi apa makna dari bagian-bagian tubuh yang ada di Garuda Pancasila, seperti kenapa menengok ke kanan, atau jumlah sayapnya, atau makna Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Oke, Bahrul, terima kasih. Jumlah masing-masing sayap bulu berjumlah 17 yang mempunyai makna tanggal kemerdekaan negara kita yang di tanggal 17. Bulu ekor memiliki jumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan negara kita bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8, dan bulu-bulu di pangkal ekor atau perisai berjumlah 19 helai dan di lehernya berjumlah 45 helai, sehingga semua jumlah bulu yang ada di setiap bagiannya melambangkan tanggal kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kepala burung Garuda yang menoleh ke kanan memungkinkan karena pemilik orang yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan bermaksud agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah dan menganggap bahwa ke arah kanan adalah arah yang baik, yang membuat kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan. Biasanya banyak anggapan mengatakan bahwa jalan yang benar itu dilambangkan dengan arah kanan. Makanya kepala burung Garuda Indonesia selalu mengarah ke kanan. Sayap yang membentang adalah siap terbang ke angkasa. Burung Garuda dengan sayap yang membentang siap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik.
negara Indonesia. Ada juga perisai, bagian kanan terdapat simbol bintang bersudut 5 yang merupakan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang dimaksud sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kehormatan bagi setiap manusia. Sedangkan latar warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah sekedar rekan manusia. Di bagian kanan bawah terdapat rantai yang melambangkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 melambangkan kaki-kaki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan membutuhkan suatu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Di bagian kanan atas terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga. Pertama, Persatuan Indonesia. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti layaknya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki seluruh akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kemudian di sebelah kiri atas terdapat gambar kepala banteng yang melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan di sebelah kiri bawah terdapat padi dan kapas, melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dari setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat untuk mencapai kemakmuran dan merupakan tujuan utama bagi sila. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis lintang tabel yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera bangsa Indonesia, merah putih. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Sedangkan bagian tengahnya berwarna hitam berarti warna alam atau warna asli. Pada bagian bawah gambar Pancasila terdapat pita putih yang dicengkram yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dengan huruf Latin yang merupakan sebuah negara kita, yaitu negara Indonesia. Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda kata. Berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu dan kata ika berarti itu. Perkataan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perkataan itu diambil dari Kakim Poi Sultan Soma karangan MPU Tarpura, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Perkataan itu menggambarkan kesatuan Nusa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, budaya, bangsa, serta agama. Sudah jelas belum? Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia itu tidak jauh dari gudang kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu cukup gamblang sekali ya penjelasan tentang arti hiasan Pancasila. Ya. Jadi memang kenapa kok Pancasila tidak nengok ke kiri? Ya, karena kalau nengok kiri adalah biasanya kalau kiri tangan kita aja, kalau kiri itu berarti tempat untuk apa nih? Melakukan yang kotor-kotor, yang jelek-jelek. Makanya
Pancasila ditengokkan ke kanan. Itu adalah arti hiasannya. Kenapa tengok kanan? Karena apa yang kita lakukan, setiap perbuatan yang baik pasti menggunakan tangan kanan, ya. Buat salaman, hormat, ya. Kemudian makan. Nah, itu adalah salah satu arti hiasan Pancasila itu sendiri memang benar ya. Jadi orang tua kita dulu udah berpikir panjang itu. Sampai lambang negara pun udah diprediksi nih akan seperti ini. Kalau nengok ke kanan akan seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada beberapa perisai juga itu ya. Perisai itu ada pohon beringin, ada bintang, ada padi dan kapas, ada rantai baja, ada kepala banteng. Itu semuanya udah mengandung arti gitu ya. Seperti ada garis melintang, itu di tengah adalah garis khatulistiwa. Karena memang negara kita dilintasi oleh garis khatulistiwa, makanya musimnya juga cuma dua, musim panas dan musim penghujan. Ya, itu. Kalau kita di kutub utara, ya kita pasti akan selalu dingin, tidak pernah ada panas. Ya. Mungkin berapa bulan sekali ada panas pun tidak panas kayak di sekarang ini. Ya. Nah itu. Jadi makanya kita dengan ada pita juga di situ, ada pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu ada artinya sendiri. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Walaupun kita dari Sabang sampai Merauke berpuluh-puluh adat istiadat, suku, ras, agama, ya, tapi tetap itu adalah masih satu kesatuan negara Republik Indonesia yang diikat oleh tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu adalah arti daripada hiasan Pancasila. Ya. Makanya kita sebagai warga Indonesia harusnya selalu bersyukur dengan adanya lambang negara kita seperti ini. Kita jadi orang yang baik, tapi tetap aja masih ada yang kurang baik. Ya. Oke, selanjutnya adalah dari kelompok 4, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mohon didengarkan dan diperhatikan baik-baik ya. Penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Tiana. Silakan. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dapat diamati dari sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Siapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengatakan, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya Pancasila. Sila artinya dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Setelah berakhirnya sidang BPUPKI tersebut, dibentuklah panitia 9 yang pada tanggal 22 Juni 1945. Sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 dengan urut sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok
kaidah negara yang fundamental. Baiklah, presentasi dari kami. Dipersilakan kepada teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Risma. Jelaskan kembali kedudukan Pancasila bagi dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. A. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. B. Meliputi suasana kebatinan. C. Mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar menggunakan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat dan luhur. E. Merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Baik, sudah cukup terjawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Sebelum presentasi ini diakhiri, kami kelompok 4 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu judulnya apa? Iya, itu masih tentang Pancasila juga. Itu kalian akan lebih tahu nanti. Ini ada masih kelompok yang kelima, yang keenam ya. Oh, lima terus ini ke enam. Silakan kelompok kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah poin-poinnya. Penerapan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama seperti melakukan perusakan berbagai ibadah, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, dan tidak melakukan perbuatan yang merusak suasana kerukunan antar pemeluk agama di masyarakat. Contoh penerapan sila kedua Pancasila: menjaga kesopanan dan saling menghargai, berani membela kebenaran dan keadilan, menegakkan persamaan hak, kewajiban, dan martabat manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak melecehkan seseorang karena apapun. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari: mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi maupun golongan, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, serta membantu warga yang kesusahan, berperilaku hormat pada anggota keluarga lebih tua dan menghargai yang lebih muda, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Penerapan sila keempat Pancasila: makna dibalik sila kerakyatan yang dipimpin oleh iman, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk
mengiringi semangat musyawarah dan semangat kekeluargaan, serta menciptakan pemerintahan yang berdemokrasi. Supaya lebih paham, contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Di dalam musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Menegaskan bahwa musyawarah harus diikuti oleh semangat kekeluargaan, ikut serta dalam pemilihan umum. Menghindari aksi walk out dalam sebuah proses musyawarah. Dan yang terakhir, penerapan sila kelima Pancasila, yaitu memberikan bantuan jika ada teman yang kesusahan, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ahmad. Berikan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dijawab sama teman saya. Baik, saya jelaskan kembali dalam sila ke-1 yaitu menghormati keberagaman terhadap orang lain. Sila kedua memberi keputusan yang adil dalam keputusan tentang urusan bersama. Sila ketiga memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Sila keempat berjiwa besar dalam menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Dan sila kelima menghindari sikap sombong kepada sesama. Apakah sudah cukup terjawab? Memberi keputusan yang adil dan keputusan tentang urusan bersama. Sila ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Sila keempat, berjiwa besar dalam menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Dan sila kelima, menghindari sikap sombong kepada sesama. Baik, kami akhiri hasil diskusi kita saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari kelompok 5 mengenai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tadi jelas sila ke-1 bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila berarti harus beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing, dan tidak boleh mengganggu agama lain yang sedang beribadah. Kemudian tidak boleh kita mengadu domba ya, agama lain dengan agama kita atau membanding-bandingkan. Kemudian dari sila kedua itu kemanusiaan, jadi kita harus punya rasa kemanusiaan. Ada teman kesusahan harus dibantu atau ditolong ya, jangan ada teman kesusahan kalah diledek ya, atau kalah dibully lagi. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi harus kita punya jiwa rasa kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu adalah rasa persatuan. Juga kita harus punya di situ sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa persatuan. Jadi dengan sekolah lain, ya, dengan tetangga, dengan teman, ya kita harus bersatu, tidak boleh bertengkar atau mengadu domba, ya, harus bersatu sesuai dengan lambang negara kita juga tuh. Di perisai ada pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Karena pohon beringin adalah pohon yang sangat besar, yang akarnya kemana-mana, dan pohonnya rindang, dan kita bisa bernaung di situ. Artinya kalau bernaung di situ berarti kita merasa adem, ya, sejuk di bawah pohon itu. Jadi tidak ada kepanasan. Makanya rasa persatuan di situ yang ada. Karena kita adem, tidak bertengkar dengan orang lain, jadi hidupnya juga akan tentram, adem ayem, ya. Tidak punya rasa takut dan lain sebagainya. Kemudian sila yang keempat itu kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perhelatan perwakilan. Jadi segala sesuatu
Apabila kita ada masalah harus diselesaikan dengan secara musyawarah, ya. Jadi jangan hanya saling berotot, ya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi harus menggunakan akal sehat dan bermusyawarah. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini kita harus adil. Apabila kita punya sesuatu dibagikan ke teman, harus yang adil. Jangan merasa teman ini mah dekat dengan saya lebih besar atau lebih banyak, atau teman ini karena dengan saya kurang sopan, nah, dikasih sedikit, tapi tetap semuanya harus berperilaku adil, ya. Oke, selanjutnya adalah dari kelompok yang terakhir, kelompok 6, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang penggunaan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Berikut makna Pancasila sebagai dasar negara dihimpun dari berbagai sumber. Dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea. Dasar arah juga untuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pedoman dalam setiap hal yang kita lakukan. Setiap warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap Pancasila. Berikut ini makna Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan yang dilansir dari laman BPIP. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama adalah mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Makna dari sila ini juga berarti sebagai warga negara kita harus saling menghormati antarumat beragama sehingga tercipta kehidupan yang adil. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mempunyai makna kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama pembela kebenaran dan keadilan dan bekerja sama untuk kedamaian negara Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga adalah kita harus menempatkan kesatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Warga negara diharapkan memiliki kepribadian yang rela berkorban, mencintai dan bangga terhadap negara Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat dan sila mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Saat kita menerima perbedaan pendapat dan cara pandang, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima adalah berarti mengembangkan perbuatan leluhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong dan bersikap adil. Selain itu, kita harus menghormati hak-hak orang lain dan seimbang menjalani hak dan kewajiban sebagai warga negara. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, akan saya jawab. Berikut makna Pancasila sebagai dasar negara dihimpun dari berbagai sumber.
Dasar alam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Dasar alam mengatur penyelenggaraan aparatur yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alias Dasar Negara juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber dari segala hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Apakah jawaban saya menjawab? Lagi ada. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dari itu semua itu akan masuk kepada kehidupan kita sehari-hari harus dilaksanakan, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada beberapa aturan, yaitu di sana ada norma. Pertama, norma agama, ya, yang akan mengatur kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila sila ke-1, ya. Kemudian kedua, ini norma kesusilaan. Kesusilaan ini artinya bahwa kita itu harus punya jiwa kemanusiaan juga sama, ya. Kesusilaan, norma susila itu ada di masyarakat. Kalau kita melanggar norma susila akan dikucilkan oleh masyarakat kita. Dan yang ketiga itu norma kesopanan. Nah, ini yang sekarang sudah mulai pudar, dan norma kesusilaan itu. Kenapa? Karena yang sering Bapak lihat, kadang-kadang lagi nonton TV di keluarga kalian sendiri, itu ada orang tua yang nonton tidak pernah bilang punten, maju aja kayak tikus, apa kayak kucing, loncat gitu ya. Jadi Pak, seharusnya punten Pak. Ya walaupun orang tua kalian itu sopan, ya, harus punten mau lewat, ya. Jangankan ini sama orang tua, ada sama guru juga sama, tidak pernah bilang punten. Ada guru juga tabrak ya. Apalagi sama orang lain. Pokoknya kalau ada orang yang lebih tua, kita nilai kesopanan harus iya itu. Jadi jangan sampai kita ada orang tua tabrak aja, ya. Jadi itu. Kemudian yang keempat itu norma hukum. Nah ini ya, norma hukum juga sama, karena di masyarakat juga ada norma hukum. Jadi kalau kalian melanggar hukum, tentunya otomatis akan kena hukuman itu sendiri. Makanya harus dihindari seperti kayak perbuatan mencuri, ya, membunuh, kemudian ya macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Nah, dari materi ini mungkin dari kalian barangkali ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini, dari materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan hasil diskusi ini. Silakan, siapa yang mau? Ya silakan, saya. Terima kasih Pak Amin. Di sini saya akan menyimpulkan kembali mengenai apa yang telah dijelaskan. Dari pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, moral, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila dapat dijadikan wadah untuk mempersatukan segala kebudayaan, suku, ras, bahasa, dan agama yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Hal ini yang menjadikan Pancasila sebagai norma dasar dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur segala kegiatan kehidupan bangsa dan negara, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai agar tercipta negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pancasila terkandung 5 nilai yang menjadi pedoman kehidupan bagi rakyat Indonesia,
Sila tama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung arti bahwa pengakuan atau keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Di negara Indonesia terdapat perbedaan kepercayaan, tetapi semua kepercayaan tersebut mengakui bahwa Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya. Sila pertama ini sangat diamalkan di Indonesia seperti toleransi beragama yang sangat erat di Indonesia. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti bahwa setiap manusia adalah makhluk yang sama. Masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan perseorangan. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung arti bahwa segala perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan pola dingin secara musyawarah. Musyawarah merupakan suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta atau satu keputusan yang disepakati bersama. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa keadilan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil tidak dibeda-bedakan. Jika seseorang melanggar peraturan, akan diberi sanksi yang adil sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dengan adanya keadilan ini, masyarakat akan merasakan kesetaraan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Terima kasih. Ya, itu adalah kesimpulan dari materi yang hasil diskusi kalian, yang dapat rekan kalian yang sudah bisa menyimpulkan dari itu semua. Jadi sebagai Pancasila, kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu, itulah yang disimpulkan oleh Saudari Cahaya. Oke, sebelum ditutup, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalian masih ingat Pancasila sebagai dasar negara, terutama di Republik Indonesia ini, itu ditetapkan pada tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Benar? Iya, mungkin masih ada yang ingat ya. Kemudian di sini istilah Pancasila pertama kali ditulis dalam pidatonya siapa itu? Ya, ada sebentar. Pidato M.R. Mohyamin pada sidang DPR. Mohyamin apa Yusuf Soekarno? Soekarno, ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini kalau saya ada orang Nasrani atau orang Kristen mau membangun rumah ibadah, oleh kita dilarang, itu berarti kita bertentangan dengan sila berapa? Jauh yang tahu? Main sila berapa? Sila ke satu. Jadi kita tidak boleh menghalang-halangi ya orang yang mau mendirikan rumah ibadah selama tidak merugikan kita, ya dipersilakan saja ya. Nah, oke, sebelum ditutup kita ini ada materi yang akan dilanjutkan nanti untuk minggu depan, yaitu tentang masih kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, tapi di sini Pancasila sebagai ideologi nasional. Jadi nanti minggu depan akan mempelajari Pancasila sebagai ideologi nasional. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mengucapkan